Kita mulai dari nomor 2. Jadi ini masih menggunakan definisi turunan. Definisi turunan itu apa? Yang ngitung limit sebenarnya. Jadi kita balik lagi seperti bab 1 menghitung limit. Cuman bentuk limitnya khusus gitu ya. Bentuk limitnya ada dua jenis. Ada dua jenis definisi turunan. Dan di sini saya coba contohin dua-duanya. Harusnya hasil perhitungan limit kita sama. Kita mulai dengan 2C ya. Jadi saya pakai definisi pertama dulu. Berarti F aksen 3/2. Sebelumnya deh. F3/2 berapa sih? 3/3/2 ya. 2 ya. Oke. Simpen karena kita butuh. Kita pakai definisi yang pertama dulu. Berarti limit H menuju 0 dari F 3/2 plus H dikurangi F 3/2 bagi H. Gitu ya. Ini simpen dulu deh. Terus, substitusi. Apa F-nya? 3/X. Jadi saya punya limit H menuju 0 dari 3/2 plus H dikurangi 2/H. Oke. Disubstitusi 0 sih, ya 0/0 gitu ya. Kalau definisi turunan, kalau kamu langsung substitusi pasti keluarnya 0/0. Makanya kamu harus memanipulasi bentuknya dulu. Coba kita manipulasinya dengan cara apa nih kalau gini? Ya, samain penyebut aja deh. Apa yang terjadi ya kalau disamain penyebut? Kita coba. Limit H menuju 0 dari 3 per... apa nih? 3 plus 2H/2 kurangi 2 bagi H. Rapihin. Limit H menuju 0 dari... Ini naik ke atas deh, jadi 6/3 plus 2H min 2/H. Samain penyebut lagi. Saya tulis di sininya aja, samping ya. Limit H menuju 0, ini kayak 6, 0, dari ini saya berarti bikin 3 plus 2H, berarti 6 dikurangi 2 dikali 3 plus 2H, dibagi dengan H. Artinya saya punya limit H menuju 0 dari 6 kurang 6, habis. Min 2 kali 2H, berarti min 4H. Ini penyebut sama penyebut saya satuin aja ya, jadi H dikali 3 plus 2H. H-nya boleh coret, masukin 0. Min 4/3 ya, hasilnya min 4/3. Itu dengan definisi yang pertama. Sekarang kita coba lihat definisi yang kedua. Jadi saya mau menghitung F aksen 3/2, itu adalah limit X menuju 3/2 dari Fx kurang F 3/2 dibagi dengan X kurang 3/2. Kita masukkan saja langsung fungsinya. Ini 3/X kurangi, ini tadi sudah dihitung ya, 2 dibagi X kurang 3/2. 0/0 lagi sayang sekali. Jadi kita coba samain penyebut bagian pembilangnya. Ini X per X gitu ya. Atasnya jadi apa itu? Jadi 3 min 2X. Ini jadi limit X menuju 3/2 dari, nah ini saya buat bagian penyebutnya jadi X kali X min 3/2 ya. 3/2X ini bisa saya keluarin. Saya keluarin min 2. Akibatnya apa? Saya punya min 3/2 plus X. Ya. Makanya ini bisa coret. Gitu ya. Terus tinggal disubstitusi 3/2. Dapatnya apa? Min 2 dibagi 3/2. Oh, sama min 4/3. Itu ya. Dengan definisi pertama dan dengan definisi kedua, hasilnya harus sama.
Ntar kalau di kuis atau ujian pakai yang mana definisinya? Kalau diminta ngitung pakai definisi, ya terserah kamu kalau nggak disuruh. Sesuka yang kamu mau, yang nyaman, yang nyaman dipakai. Apakah semua turunan harus ngitung pakai definisi? Enggak. Kan kamu udah belajar aturan turunan. Ya kalau nggak disuruh pakai definisi, ya ngapain pakai definisi? Capek. Pakai aturan turunan aja. Kecuali disuruh di soal. Kan yang kayak nomor 2, nanti nomor 3, itu kan disuruh pakai definisi, nurut. Harus nurut, pakai limit jadinya. Gitu ya. Nomor 2 ada pertanyaan? Atau ada komentar, takutnya saya salah ngitung. Aman? Oke, kalau aman. Kita lanjut dulu ya ke nomor 3. Nomor 3 juga persis dengan nomor 2, cuman perbedaannya saya ingin membuat fungsi turunannya. Kalau yang nomor 2 tadi kan saya menghitung turunan di satu buah titik. Ini saya pengen buat turunan secara umumnya, fungsi turunannya. Di sini saya cuma pengen ngerjain nomor 3D, nomor 3D, jadi f aksen x-nya, saya mau pakai definisi yang ini. Jadi fx plus h, maaf, fx plus h dikurangi fx dibagi dengan h. Saya mau pakai definisi turunan yang ini ya, yang h menuju 0. Kalau gitu saya punya apa? Limit h menuju 0 dari sinus 2 kali x plus h ya. Saya tulis 2x plus 2h gitu ya. Dikurangi sinus 2x dibagi dengan h. Oh, saya coba jabarkan dulu sinus 2x plus 2h-nya apa sih? Saya pakai identitas penjumlahan sudut. Saya punyanya apa? Sinus 2x cosinus 2h tambah cosinus 2x sinus 2h. Kelompokin. Saya punya sinus 2x, itu ada cosinus 2h, dikurangin sinus 2x lagi, berarti minus 1 gitu ya. Ditambah cosinus 2x sinus 2h. Seluruhnya kita bagi dengan h. Ini mengakibatkan apa nih? Ingat, yang saya limitkan h menuju 0, berarti yang variabelnya bukan h, saya anggap sebagai konstanta. Keluar dari limitnya, biar nggak bikin pusing. Nah, jadi gini kan? Ini hasil limitnya 0. Ini hasil limitnya 2. Buktinya gimana? Nah, silakan dipikir sendiri. Pakai pemisalan dulu ya, nanti kayak gitu-gitu dan lain sebagainya. Jadi hasilnya adalah 2 cosinus 2x. Cocok ya sama yang cara waktu zaman SMA ya. Turunan sin 2x itu 2 kali cosinus 2x. Gitu ya, nomor 3. Ada pertanyaan nomor 3? Oke, kayaknya aman ya. Kayaknya masih gampang ya ini. Hitung-hitung limit doang. Kita lihat nomor lain ya. Nomor 4. Nah, nomor 4 ini kebalikannya nomor 2. Kalau nomor 2 kamu dikasih fungsinya, dikasih titiknya, hitung turunannya. Sekarang saya kasih limitnya, kamu cari fungsi sama titiknya di mana. Kebalik jadinya. Nah, ini nomor 4, cuman mau dibahasnya yang 4A sama F. Kalau lupa definisi turunan apa, saya coba tulisin ulang. Ini yang pertama, ya ini yang keduanya ya. Gitu. Oke, sekarang saya lihat dulu yang 4A ya.
limit X menuju 1, X pangkat 5 min 1 dibagi X min 1. Hati-hati ya, ini pertanyaannya bukan disuruh ngitung limit, tapi disuruh menentukan fungsi F dan A-nya aja. Nggak usah dihitung limitnya. Artinya apa? Artinya di sini saya mau pakai definisi yang mana? Yang atas atau yang bawah? Yang paling cocok sih yang atas, karena bukan menuju nol gitu ya, tapi menuju sesuatu yang bukan nol. Kalau gitu langsung ketebak dong, A-nya itu pasti 1. A-nya itu pasti 1. Kalau gitu, kalau A-nya sudah ketahuan 1, saya tinggal butuh mencari F-nya. Lihat pembilangnya, X pangkat 5 min 1. Menurut definisi turunan, dia harus sama dengan Fx kurang Fa. Oh, berarti banyak dong kemungkinannya. Betul, banyak banget kemungkinannya. Sebagai contoh, misalkan saya memilih Fx-nya X pangkat 5. Bener, F1-nya kan 1, jadi X pangkat 5 min 1. Bisa kamu milih Fx-nya kayak gini? Bisa. Kalau saya milih Fx-nya X pangkat 5 min 1, boleh nggak? Bener, F1-nya kan 0. Bener, X pangkat 5 min 1 min 0 kan jadinya. Bisa kayak gitu juga. Jadi banyak sekali kemungkinannya ya. Gitu ya, banyak kemungkinannya. Jawaban untuk nomor 4 memang tidak tunggal. Oke? Jawaban untuk nomor 4 tidak tunggal. Tapi biasanya kita memilih fungsi yang paling sederhana. Jadi biasanya yang ini sih yang dipakai, tapi tidak menutup kemungkinan kalau kamu mau jawab fungsi yang lain, asalkan memenuhi syaratnya, tidak masalah. Gitu ya? Itu untuk nomor 4A. Sekarang kita coba lihat nomor 4F. Saya tuliskan ulang. Limit H menuju 0. Oke, ketebak lah ya pakai definisi ini pasti ya. 1 plus H kuadrat kurangi 1 plus H dibagi H. Berarti saya mau lihat bagian pembilangnya lagi nih. Jadi FA plus H dikurangi FA sama dengan 1 plus H kuadrat dikurangi 1 plus H. Nah, gimana cara nebaknya? Sekarang ada dua hal yang nggak ketahuan ini. A sama Fx-nya bener-bener nggak kelihatan. Kalau yang kayak nomor 4 kan, setidaknya kita udah tahu dulu A-nya berapa gitu ya. Jadi pemilihan F-nya bisa lebih enak. Kalau ini nggak tahu dua-duanya langsung, gimana caranya? Biasanya sih kita melihat FA itu kan pasti konstanta gitu ya, hasilnya angka doang gitu ya, bilangan. Apakah di sini ada bilangan di ruas kanan? Tidak ada. Jadi kamu bisa curiga bahwa FA-nya 0 di sini. Nah, selanjutnya kamu lihat FA plus H. Ada nggak sih, kita bisa nggak sih bikin fungsi yang bla 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 plus H? Bisa. Ini kelihatan ada 1 plus H, ada 1 plus H. Jadi alangkah enaknya kalau kita memilih A-nya 1. Akibatnya apa? Kita lihat. Tadi kan saya sudah menduga FA-nya 0 di sini ya. Berarti F1-nya 0. Sisanya adalah ini, FA plus H-nya ya. Jadi F dari 1 plus H sama dengan 1 plus H kuadrat dikurangi 1 plus H. Yang adalah Fx-nya X kuadrat min X. Cocok kan? F1-nya 0. Jadi bisa kamu pilih A-nya 1, Fx-nya seperti ini. Boleh nggak saya milih A yang lain? A-nya 0 gitu. Ya boleh. Bayangkan kalau saya memilih A-nya 0, FH doang, itu jadi apa? FH itu jadi ya 1 plus H kuadrat kurangi 1 plus H. Artinya Fx-nya 1 plus X kuadrat dikurangi 1 plus X. Bener nggak F0-nya 0? Bener. 1 kurang 1. Jadi bisa. Saya punya A-nya 0, Fx-nya jadi ikutan berubah. Cuman sekali lagi, seperti biasa, saya biasanya memilih A dan F yang paling sederhana. Dalam kasus ini yang seperti ini, yang paling sederhana. Ya. Kelihatannya, jadi yang nomor 4A itu A-nya jelas, apa Fx-nya harus ditentuin. Tapi Fx-nya bebas, yang penting benar gitu ya persamaannya. Kalau 4F, A-nya bebas, Fx-nya nanti menyesuaikan dari A. Gitu loh.
Oke, ada pertanyaan nomor 4? Aman? Aman. Oh, ada, silakan. Oh, mau ngomong? Oh, nggak jadi. Kirain open mic mau ngomong. Oke, oke, oke. Kalau nggak ada pertanyaan, lanjut. Nomor 7. Nah, selain kita ngobrolin turunan, tadi dari definisinya itu sebagai limit gitu ya. Nah, kegedean. Turunan itu juga bisa kita artikan sebagai gradien atau kemiringan dari garis singgung suatu grafik fungsi. Di sini kita punya grafik fungsi A sampai F yang kecil, kita pengen cocokkan dengan grafik fungsi yang turunannya, grafik fungsi turunannya. Grafik fungsi turunannya tuh A besar sampai F besar. Cuman saya mau ngerjain yang A kecil sama F kecil aja sebagai contoh. Pertama-tama, kalau mau melihat yang nomor 7, ya, kenapa? Ada yang mau ditanyakan? Oh, kepencet lagi, oke. Ya, yang nomor 7, pertama-tama kalau ketemu soal seperti ini, kamu coba gambar beberapa garis singgung. Ingat, garis singgung yang positif kan kemiringan positif artinya yang kayak naik kayak gini, kemiringan yang negatif berarti yang dia turun seperti ini, gitu ya. Kemiringan 0 berarti dia garisnya mendatar, gitu ya. Kemiringan yang nggak ada, kalau garis singgungnya vertikal, itu nggak ada ya. Nah, sekarang kita lihat nomor 7A. Bayangkan saya mau gambar garis singgung di setiap titik pada garis ini, yang miring ini nih. Artinya garis singgungnya adalah garis itu sendiri, gitu ya. Pasti kayak gini terus ya. Artinya apa? Gradien garis singgungnya positif konstan. Ya, kan gini terus. Nggak berubah kan? Gradien garis singgungnya berarti nggak berubah. Begitu terus. Setelah itu, 0. Ya, kemiringan garis singgungnya 0 karena mendatar. Yang mana yang grafik turunannya yang di sekitaran titik ini positif, udah itu langsung mendadak 0. Yang grafik D besar, ya. Dia positif, konstan, lalu dia 0. Ya, cocok. Jadi A kecil pasangannya D besar. Selanjutnya 7F. Kita lihat, ini grafik setengah lingkaran. Coba kita gambar beberapa garis singgungnya kalau kita telusurin ya. Pertama-tama kayak dia tuh naik, naik tapi hampir vertikal gitu ya. Naik, tiba-tiba masih naik gitu ya. Naik, naik, tapi makin lama makin turun, makin turun, hingga pada akhirnya dia mempunyai garis singgung mendatar di X sama dengan 0. Setelah itu, gradiennya malah negatif ya. Turun, turun, udah itu makin tegak. Oke, jadi yang kita lihat ini gradiennya positif di sebelah sumbu Y, sebelah kiri sumbu Y, dan gradiennya negatif di sebelah kanan sumbu Y. Tapi gimana kenaikannya tadi? Dari yang sangat naik, sangat menanjak, hampir lurus, hampir vertikal, makin lama makin pelan gitu ya kemiringannya ya. Jadi kira-kira yang cocok yang mana? Yang E besar. Tahu dari mana? Lihat, kemiringannya positif tapi sangat besar kan? Hampir tegak. Makin lama makin turun, makin turun, makin turun, hingga kita mempunyai gradien garis mendatar. 0. Setelah itu, gradiennya negatif. Gitu ya. Jadi yang cocok adalah yang E besar. Untuk B, C, D, E bisa dicoba dengan cara yang serupa. Jadi kamu bisa lihat gradien garis singgung dari grafik fungsinya gitu dan cocokkan dengan turunannya positif atau negatif. Dan bagaimana kenaikannya? Apakah sangat besar atau makin lama makin mengecil yang kayak gitu-gitu. Itu bisa digunakan sebagai informasi. Gitu ya. Itu untuk nomor 7. Ada pertanyaan nomor 7? Saya Mas mau nanya, Boleh.
Yang Yang mana? F tadi Mas, kenapa bisa sama ke gambar E besar grafiknya? Itu tidak sama ya, itu Apa? tidak sama. Grafik Pasangannya? turunannya adalah yang E besar gitu ya maksudnya. Ya. Kenapa seperti itu? Ciri-ciri pertama yang kita punya adalah dia positif kalau di sebelah kiri Y, di sebelah kiri sumbu Y, dan dia negatif kalau di sebelah kanan sumbu Y. Itu ciri pertama gitu ya. Tapi kan yang kayak gitu grafik B juga benar dong, gitu ya. Ini kan kalau grafik turunan kamu lihatnya kalau positif berarti dia ada di atas sumbu X, gitu kan. Kalau negatif berarti dia ada di bawah sumbu X. Jadi pilihan yang tepat di sini B atau E gitu. Pertama-tama mungkin kamu bisa lihat seperti itu. Setelah itu kamu bisa melihat ciri-ciri selanjutnya yaitu gimana sih seberapa positif sih gitu ya. Pertama-tama kamu gambar garis singgung dulu. Garis singgung di setiap titik coba kamu telusurin. Oh, kamu lihat pertama-tama tuh dia nanjak tapi hampir lurus gitu ya. Artinya gradiennya sangat positif, sangat besar gradien. Setelah itu semakin berjalannya titik demi titik, makin lama gradiennya positif tapi makin lama makin turun menuju ke datar. Setelah itu negatif. Negatifnya makin lama makin besar negatifnya. Semakin turun hingga bentuk garis singgungnya tegak gitu. Jadi kan kenaikan yang cocok seperti apa? Apakah yang B? Apakah dari yang positif terus naik terus turun? Kan enggak. Ini kan nilai gradiennya, nilai gradien garis singgungnya dari yang gede banget terus mengecil, makin lama makin mengecil lagi kan. Nah, makanya yang cocok itu grafik fungsi turunan yang cocok adalah yang E besar. Gitu kira-kira. Oke, sama-sama. Ada pertanyaan lain? Aman? Kita coba lihat soal selanjutnya. Itu nomor 9. Nah, nomor 9 ini mengecek turunan apakah ada atau enggak. Ingat, turunan itu apa sih definisinya? Limit. Ya, ini nih, limit. Kamu sudah belajar di bab sebelumnya bahwa limit itu bisa aja nggak ada. Kalau mungkin salah satu yang kamu paling hafal, kalau limit kiri sama limit kanannya beda nilainya. Nah, turunan juga sama, bisa aja nggak ada. Kalau limit dari definisi turunan di sebelah kiri sama sebelah kanannya berbeda hasilnya. Nah, yang kita mau lihat sekarang kita coba cek di 9C. Oh, ada fungsi floor, berarti kita harus mengartikan dulu fungsi floor-nya apa. Floor X itu apa sih? Nah, ini artinya adalah dia nol kalau ini, satu kalau ini gitu ya. Ini kan pembulatan ke bawah. Dua kalau ini, dan seterusnya gitu ya. Saya nggak terusin. Ini juga bisa negatif ya. Coba sekarang kita cocokin. Floor 2 min X. Apa tuh? Berarti dia nol kalau apa? Kalau 2 min X-nya di antara 0 sampai 1. Coba kita kerjain. Jadi apa nih? Berarti min X-nya di antara min 2 sampai min 3. Min 1. Ntar, mau batuk lagi. Oke, oke. Selanjutnya gimana? Berarti X-nya berada di antara, kita balik ya. Kalau kita kali min 1 berarti kebalik. Jadi di antara 1 sampai 2. Itu ya. Selanjutnya, dengan cara yang serupa, saya nggak jabarin ya. Ini berarti dari 2 sampai 2 sampai 3 dan seterusnya. Caranya serupa ya. 1 kalau 0 sampai 1.
2 kalau min 1 sampai 0, dan seterusnya. Di sini saya sudah punya definisi dari floor 2 min X. Berarti kita coba hitung limit kiri dan limit kanan dari definisi turunan fungsi H. Limit X menuju 1 minus dari Hx kurang H1 bagi X kurang 1. Berarti limit X menuju 1 minus dari Hx-nya saya pakai floor 2 min X. Karena X-nya menuju 1 minus, berarti saya ambil X yang lebih kecil dari 1. 1 nilainya. Tapi floor 2 min 1 berapa? Kan ini kan saya mau ngitung H1. H1 berarti kan floor 2 min 1 dibagi 1. 1. Ya. 1 kurang 1 dibagi X min 1. Ya 0. Pembilangnya udah 0 duluan. Ya, nggak usah dilanjutin. Kita lihat limit kanan dari turunannya. Hx kurang H1 dibagi X min 1. Yang beda di mana? Yang beda di Hx-nya doang. Yang beda di Hx-nya doang. Berarti saya akan pakai yang X yang lebih besar dari 1. Ya 0. 0 min 1 per X min 1. Berapa? Ya, ini minus, ini negatif ya, tapi yang bawah positif ya. Tapi yang bawah positif menuju 0. Berarti saya punya ini minus tahingga ya, jawabannya. Ini limit kiri sama limit kanannya sudah berbeda nih dari definisi turunan. Berarti kita bisa simpulkan H aksen 1 tidak ada. Kayak gitu ya, nomor 9. Ada pertanyaan nomor 9? Aman? Baiklah, kalau aman. Kalau ada yang salah hitung juga tolong komentar ya. Nomor 10. Nah, nomor 10 sebenarnya mirip kayak nomor 7 sebenarnya. Cuman sekarang kita mau melihat grafik yang menjadi turunan keduanya yang mana. Intinya turunan kedua adalah turunan dari turunan pertama ya sebenarnya ya, idenya itu ya. Sebenarnya ini warna-warni tapi karena saya buta warna jadi saya pakai nama aja ya. Saya namain grafiknya ya. Grafik 1, grafik 2, grafik 3 gitu ya. Nah, ada beberapa cara untuk menentukan yang mana yang F aksen sama F double aksen. Cara pertama, kebetulan karena nomor 10 ini bentuknya polinom ya, grafik-grafik polinom, saya bisa tahu langsung yang mana yang F aksen, F double aksen. Grafik ketiga itu adalah grafik polinom pangkat 4. Grafik kedua polinom pangkat 3, grafik pertama polinom pangkat 2. Tahu dari mana? Yang pangkat 2 kan parabola. Pangkat 3 kan pasti lekukannya ada 2. Atau kayak kalau nggak ada lekukannya berarti kan ya ada macam-macam lah. Kalau kayak X pangkat 3 kan nggak ada lekukannya kayak gitu ya. Nah, polinom pangkat 4 ya kelihatan lekukannya ada 3 gitu ya. Yang ini sama ini gitu ya. Nah, jadi ketahuan lah ya kalau polinom pangkat 4 diturunin jadi pangkat 3, diturunin lagi jadi pangkat 2. Jadi ketahuan sebenarnya. Cuman cara lainnya gimana? Ya modalnya mirip kayak nomor 7 sebenarnya. Kamu lihat gradien garis singgung dari masing-masing grafiknya. Contoh, saya mau lihat dari yang grafik yang Romawi 3. Kalau saya gambar garis singgung gimana? Ini kan turun garis singgungnya. Turun, tiba-tiba mendatar. Di sini mendatar ya. Naik, mendatar lagi, naik lagi. Gitu ya. Kira-kira kayak gitu grafiknya. Yang mana yang cocok? Yang cocok itu yang seperti yang kedua, lihat. Turunannya negatif, terus di sini kan mendatar ya, jadi turunannya 0. Terus di sini naik nih.
garis singgungnya, berarti positif. Terus di sini mendatar lagi garis singgungnya, berarti turunannya 0. Terus ini naik lagi kan, berarti kan garis singgungnya positif lagi gradiennya, berarti positif. Gitu ya. Jadi si grafik yang kedua ini adalah grafik turunan dari grafik yang ketiga. Terus kamu bisa melihat lagi bahwa lihat grafik keduanya, kita gambar garis singgungnya. Naik, 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 di sini mendatar, turun, mendatar, naik. Cocokkan sama grafik pertama, lihat. Positif, 0, oke, 0, ini kan turunannya berarti garis singgungnya mendatar, negatif, lihat, ini kan garis singgungnya turun kan? Gradiennya negatif, 0 karena mendatar, terus naik ya, berarti positif lagi. Jadi si grafik yang pertama Romawi 1 ini adalah grafik turunan dari grafik yang kedua. Jadi grafik yang ini adalah saya ganti namanya sekarang. Ini punyanya F double aksen, ini F aksen dan ini F gitu. Kira-kira kayak gitu nomor 10. Ada pertanyaan nomor 10? Kak, saya mau bertanya, tapi soal yang sebelumnya bisa. Boleh, yang mana? Itu apa masih bingung apa kenapa yang dipilihnya tuh 0? Maksudnya kan dari X menuju 1 dari arah kiri. Kenapa dipilihnya tuh 1? Siapanya? HX-nya? Iya, Maksudnya? Oh, iya. Nah itu. HX-nya kan, oh iya ya, benar, terima kasih banyak. HX-nya itu floor 2 min X per X ya, saya ketinggalan per X-nya ya. Terima kasih banyak, terima kasih banyak. Ya, 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 saya agak salah di sini. Saya perbaikin dulu nomor 9 ya, terima kasih koreksinya. Saya ulang dulu, saya ulang, biar nggak bingung. Saya ulang. Terima kasih. Di sini HX-nya itu kan floor 2 min X per X gitu ya. Tapi floor 2 min X-nya apa? Kalau saya punya X-nya menuju 1 minus, berarti X-nya kurang dari 1. Floor 2 min X-nya akan menjadi 1. Floor 2 min X-nya akan menjadi 1. Gitu. Jadi ini hasilnya HX-nya jadi 1/X gitu. Oke? Dikurangi H1. H1 kamu bisa hitung langsung. Ini hasilnya 1. Ya, dibagi X min 1. Nah, ini kamu harus hitung dulu limitnya berapa nih. Ini kan sebenarnya definisi turunan dari 1/X ya, sebenarnya. Di 1. Jawabannya min 1 ya. Bisa kamu jabarkan juga sih, kamu samain penyebut, ini kan jadi 1 min X ya, per X dibagi X min 1. Gitu ya. Hasilnya ini bisa dituliskan menjadi minus dari X min 1. Coret. Masukin 1, jadi min 1 hasilnya. Itu untuk turunan kiri. Untuk turunan yang kanan, HX-nya kita akan gunakan yang lebih besar dari 1. Ini kan? Maaf, ini X menuju 1 plus. Berarti yang lebih besar dari 1, floor 2 min X-nya itu akan menjadi 0. Berarti HX-nya sama ya, berarti HX-nya 0. Kan 0 per X, 0. Gitu loh. Dikurangin 1 per X min 1. Ini sama hasilnya minta hingga. Jadi tetap kesimpulannya H aksen 1 tidak ada. Oke. Apakah menjawab tadi pertanyaannya atau belum terjawab? Cukup kejawab, tapi satu lagi. Ya. Saya agak bingung, bentar. Maksudnya X mendekati apa? 1 dari arah kiri, itu yang dipilihnya tuh kenapa 1? Maksudnya tuh. Kenapa 1? Karena definisi floor 2 min X-nya ini kan. Kalau X-nya kurang dari 1, dia akan menjadi 1 kan nilainya. Oh.
Dari ya, situ. makanya. Ya, sip. Ya, jadi ada sedikit ralat ya. Tadi nomor 9 saya ada salah hitung. HX-nya itu floor 2 min X per X. Saya lupa masukin per X-nya tadi. Ada pertanyaan lain? Bebas mau nanya yang nomor sebelumnya juga nggak apa-apa. Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, saya mau bahas satu nomor lagi ya terakhir, jadi mohon maaf kalau agak tembus ya jamnya. Saya mau bahas satu lagi nomor 11. Nah, nomor 11 modalnya adalah ini. Jadi yang kamu tahu, kalau saya punya turunan di suatu titik itu ada nilainya, ini mengakibatkan F-nya itu continue di C. Tapi kebalikannya nggak berlaku ya. Jadi kalau saya punya fungsi yang continue di C, turunannya belum tentu ada. Nah, untuk nomor 11, ini saya pengen dia punya turunan di setiap bilangan real. A dan B-nya seperti apa? Pertama-tama yang saya bisa yakini, fungsi. Jadi untuk setiap A dan B, fungsi AX kuadrat plus BX dan X pangkat 3 min 5, ini punya turunan. Ya, kan fungsi polinom, pasti punya turunan. Jadi fungsi F ini punya turunan di bukan perbatasannya gitu ya. Jadi mirip kayak pengerjaan yang fungsi kontinu tadi ya sebenarnya. Nah, ingat turunan itu ada kalau ini menyebabkan fungsinya kontinu. Berarti kalau pengen punya turunan harus kontinu dulu dong, itu ya syarat pertama ya. Jadi sekarang kita lihat untuk X sama dengan 1, apa yang terjadi? F harus kontinu, berarti syarat kekontinuan harus terpenuhi. Jadi F harus kontinu dulu di 1. Oke, F1 berapa ya? Hitung yang ada sama dengannya. Jadi A dikali 1 kuadrat tambah B kali 1. A plus B. Limit kiri dan limit kanannya berapa? Tapi dari F ya, dari fungsi F. Karena ingat, fungsi disebut kontinu kalau limit kiri dan limit kanannya sama dan sama dengan nilai fungsinya. Gitu ya. Limit kanan, ini limit kanan dulu saya nulisnya. Pakai yang bawah ya. X pangkat 3 min 5, hitung-hitung dapatnya min 4. Limit kirinya pakai yang atas. AX kuadrat plus BX, hitung-hitung dapatnya A plus B. Jadi agar F continue di 1, maka saya punya A plus B-nya harus sama dengan min 4 ya. Si bertiga ini harus sama nih yang saya kotakin. Ya. Itu syarat kekontinuan ya. Sekarang syarat turunan. Ingat yang nomor 9 tadi ya. Turunan itu baru ada kalau turunan limit kiri sama limit kanan dari definisi turunannya itu ada dan sama. Sekarang saya cek limit X menuju 1 minus dari turunannya. Fx min F1 dibagi X min 1. Kalau 1 minus saya pakai yang AX kuadrat tambah BX ya tadi ya. Jadi AX kuadrat tambah BX dikurangin F1, A plus B, seluruhnya kita bagi dengan X min 1. Waduh, coba kita jabarkan dulu, kita kelompokkan dulu yang ada A-nya sama yang ada B-nya. Di sini A dikalikan dengan X kuadrat min 1, ditambah B dikalikan dengan X min 1, bagi dengan X min 1. Bisa difaktorkan, bisa yang X kuadrat min 1 ya. Jadi X plus 1 kali X min 1. Kenapa difaktorin? Biar bisa dicoret. Sisanya apa?
ini. A kali X plus 1 ditambah B. Hitung-hitung-hitung dapatnya 2A plus B. Itu baru yang kiri ya. Yang kanannya sama Fx kurang F1 dibagi X min 1. Itu adalah limit X menuju 1 plus dari, pakai yang X pangkat 3 ya, X pangkat 3 min 5 dikurangin F1. F1-nya A plus B. Tapi saya mau ambil A plus B-nya kan 4, saya udah tahu. Jadi min 4. Gunanya apa? Biar bisa dihitung. Kalau nanti ininya A plus B mentok, nanti kita mentok, nggak bisa ngitung apa-apa. Jadinya, si pembilang jadi X pangkat 3 min 1 bisa difaktorin. Coret, hitung, 3. Berarti agar punya turunan, 2A plus B-nya 3. Jadi saya punya apa aja? A plus B-nya sama dengan min 4, 2A plus B-nya 3. Ya udah, eliminasi. A-nya min 7, substitusi. B-nya berarti min 4 kurang A. B-nya, salah, A-nya 7. B-nya min 4 kurang 7, min 11. Ya, kalau saya nggak salah hitung. Jadi saya dapat A dan B-nya. Begitu kira-kira. Jadi kalau ketemu soal yang nomor 11, ini mirip yang kayak tadi, yang kayak nomor 18 tutorial bab 1 ya. Kekontinuan. Sekarang pengennya punya turunan, jadi syaratnya lebih banyak, gitu aja. Harus continue dulu, terus dari definisi turunan, limit kiri sama limit kanannya harus sama juga. Gitu ya, nanti ini perhitungannya bisa ditonton ulang aja ya. Kalau misalkan saya kecepatan, nggak apa-apa ditonton ulang, bisa ditanya lagi di minggu depan ya. Baiklah, selanjutnya akan dibahas lanjutan soal-soal tutorial 3 yang minggu lalu belum selesai pembahasannya. Nah, saya mulai dengan soal nomor 13. Jika diketahui ini, ya biarkan dulu, kita membacanya juga pusing ini, angka-angka ini, biarkan ya. Ini data yang diberikan. Dan Hx adalah fungsi ini, maka hitung turunan berikut. Nah, ini sebenarnya soal mudah ya. Jadi diminta menghitung H aksen 2. Tinggal kita hitung aja pakai aturan turunan. Di sini ada fungsi yang X kuadrat plus 1 dikali Gx dibagi Fx. Nah, Hx-nya saya tulis sebagai berikut. Ini dikali fungsi ini. Kemudian kita turunkan pakai aturan perkalian, yaitu turunan yang bagian ini dikali ini, ditambah ini tetap, ya tetap, kali turunan yang G dibagi F. Oke, kita lanjut lagi, hitung. Yang ini turunannya menjadi 2X. G per F-nya biarkan saja. Kemudian ini X kuadrat plus 1 tetap. Ini kembali kita pakai rumus pembagian untuk turunan. Menjadi turunan G kali F dikurangi G kali turunan F dibagi, ini dibagi harusnya F kuadrat ya. Ini salah. Fx warnanya biru. F X kuadrat. Nah, ditanya H aksen 2, ya kita masukkan X-nya sama dengan 2 ke hasil turunan ini. Masukkan 2 X-nya. Semua datanya udah ada, G2, F2, G aksen 2, ini semua X-nya ganti 2. Datanya udah ada di soalnya, yaitu
kita pakai data-data ini untuk menghitung G2, F2, G aksen 2, dan F aksen 2. Sehingga diperoleh ini. Tinggal dihitung ya. Oke. Selanjutnya saya bahas soal nomor 17. Tentukan semua titik pada grafik fungsi berikut sehingga garis singgung pada titik tersebut sejajar dengan sumbu X. Oke, diberikan fungsinya ini, Gx sama dengan ini. Nah, kalau garis singgungnya sejajar sumbu X, berarti di titik singgung, kemiringan garis singgungnya sama dengan 0 ya. Jadi kita hitung turunan dari Gx dulu. Ini kembali pakai rumus pembagian, dihitung seperti ini. Dan setelah disederhanakan seperti ini. Nah, dikehendaki garis singgung yang sejajar sumbu X, berarti G aksen X-nya 0. Saya masukkan aja supaya ini 0. G aksen X 0. Karena ini pembagian, maka kalau ini 0, haruslah pembilangnya 0. Jadi di sini hanya dihitung pembilangnya aja 0. Saya biasanya kerja dengan minus ini susah, kedua ruas saya kalikan dengan min 1. Menjadi ini. Ini nggak bisa difaktorkan secara istimewa, jadi kita cari pembuat 0 dari ruas kiri ini pakai rumus ABC. Oke, masuk rumus ABC, didapat X1, X2-nya ini. Nah, jadi titiknya mana? Karena titiknya ditanya titik pada grafik, ya bukan X-nya aja jawabnya, harus X dan Y-nya. Jadi untuk X1, yang nilainya sekian, kita hitung ordinatnya, nilai fungsinya. Nilai fungsi G di titik ini. Ya, ini hitungannya sendiri ya, nggak bulat. Kemudian titik satu lagi, min 1, min akar 5/2. Dan koordinat Y-nya sekian. Baik, itu adalah ada 2 titik jadinya ya, yang garis singgungnya sejajar dengan sumbu X. Berikutnya kita bahas soal nomor 19. Nah, diberikan parabola Y sama dengan ini. Ini di kanan saya gambar untuk memudahkan saja ya. Sebenarnya ilustrasinya nggak harus persis gambar fungsinya. Tetapi ini saya gambar pakai GeoGebra supaya terlihat bagus. Sebenarnya tanpa gambar juga harus bisa gitu ya. Nah, ini hanya untuk membantu saja gambarnya. Ini yang biru. Y sama X kuadrat tambah 3. Dan titik B, ini titik 1,0 di sini. Misalkan A itu A, B, suatu titik pada parabola. Jadi pada yang biru ada titik A. Nah, tentukan semua kemungkinan nilai A kecil agar garis AB, jadi A kecil ini, X-nya berapa, si A besar ini, absisnya berapa, supaya garis AB menyinggung parabola tersebut. Nah, ini saya akan jawab lebih lengkap. B-nya juga kita cari. Jadi, berapa koordinat titik A besar supaya AB ini menjadi garis singgung. Sebenarnya secara intuitif bisa ada 2 ya. Garis singgungnya yang ke sini, juga yang ke arah sana. Garisnya. Tapi kita cari 1 aja. Nanti satunya lagi biasanya nongol sendiri dari persamaannya. Oke, kita lihat. Titik A besar yang koordinatnya A, B pada grafik. Pada grafik ini. Jadi tentunya saat X-nya sama dengan A kecil, Y-nya sama dengan B kecil. Jadi saya punya hubungan ini. Y-nya B, X-nya A. Nah, selanjutnya kita coba hitung kemiringan garis singgung tersebut.
Kemiringan garis yang melalui titik A besar, B besar adalah tinggal koordinat Y-nya dikurangi. Ini B kecil dikurangi 0 dibagi A kecil dikurangi 1. Itu kemiringannya. B-nya saya ganti dengan ini. Menjadi kemiringannya ini. Ini kita simpan dulu sebagai 1 bintang. Kemudian kita akan terapkan konsep turunan. Kemiringan garis singgung adalah turunan di titik singgung ya. Turunan di titik A kecil. Nah, kita cari dulu Y aksen X-nya dari sini. Y aksen X 2X. Kemiringan di titik X sama dengan A adalah ini. Itu sama dengan M juga. Kita sebut 2 bintang. 1 bintang dengan 2 bintang kita samakan karena dua-duanya menyertakan kemiringan garis yang sama. Jadi ini sama dengan 2A. Sederhanakan, hitung, ketemu ini. Jadi A-nya ada 2. A1 sama dengan min 1, A2 sama dengan 3. Sebenarnya sudah cukup sampai sini. Udah menjawab pertanyaan soal. Tapi saya mau cari titik B-nya. Ya untuk A1 ini B-nya sekian. Untuk yang A-nya 3, B-nya sekian. Jadi titik singgungnya adalah ini dan ini. Begitu. Berikutnya soal terakhir yang dibahas dalam sesi tutorial ini. Yaitu soal nomor 21. Coba kita lihat. Diketahui fungsi f dan g itu mempunyai nilai-nilai sebagai berikut. Tentukan limit berikut, jadi yang A ini yang dibahas. Tentukan limit berikut dengan pertama kali menginterpretasikannya sebagai turunan dari sebuah fungsi. Jadi kita nggak akan ngitung limit ini dari sini, tapi kita akan menginterpretasikannya sebagai turunan dari sebuah fungsi. Nah, untuk itu coba saya review sedikit karena notasinya mungkin kadang-kadang membingungkan. Nah, kembali ini dilihat dulu notasi saat kuliah. Saat kuliah, kalian bisa lihat di diktatnya. Turunan sebuah fungsi di titik C, rumusnya bisa ditulis seperti ini. Gitu ya. Nah, karena di sini munculnya X, saya samakan. T ini sebenarnya mau diganti huruf apapun bebas. Mau diganti Z, mau diganti A, mau diganti M, apa aja ya. Nah, supaya sama dengan pertanyaan soal, saya ganti T-nya dengan X. Jadi H aksen C, semua X-nya saya ganti. T-nya saya ganti dengan X. Nah, kita samakan ini dengan ini. Karena ini ada F, ada G, saya sebut dulu HX, F kurang G. Supaya nggak kelihatan dua fungsi gitu ya. Dan nilai ini, C-nya saya ambil 2. Sehingga bentuk ini, nah yang F min G-nya tadi H ya, menjadi HX min 1 dibagi X min 2. Per definisi maka ini, bentuk ini sama dengan bentuk ini. Berarti ini tak lain adalah turunan dari fungsi H di titik 2. Kalau yang di atas turunan di titik C gitu ya ini. Ini di titik 2. Oke. Nah, setelah tahu H aksen 2, untuk menghitung limit ini, maka saya gunakan sifat tadi, Hx-nya tadi saya sebut F min G. Maka saya hitung aja H aksen X dulu. H aksen X sama dengan F aksen X min G aksen X. Pakai rumus pengurangannya. Selanjutnya limit semula itu tadi sama dengan H aksen 2. Saya hitung dari sini. F aksen 2 min G aksen 2.
Nah, ini datanya sudah ada diketahui di soal. F aksen 2, 6. G aksen 2, 5. Tinggal 6 jadi hasilnya 1. Oke, ini adalah mengakhiri soal-soal yang dibahas pada tutorial ketiga. Terima kasih.